Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi disambut antusias siswa dan masyarakat di Kecamatan Salahutu. DPRD Maluku mendesak pemerintah pusat merealisasi janji bagi Maluku. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Maluku hari ini edisi Selasa 29 Oktober 2019 bersama saya Nastasya Kakisina. Dan saya Abraham Sony Soplantila. Kami akan mengantarkan sejumlah informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami, dan inilah Maluku hari ini selengkapnya. Informasi yang pertama saudara, Presiden Republik Indonesia dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Pattimura Ambon pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Maluku didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sekitar pukul 19:13 pesawat kepresidenan yang membawa Presiden RI dan Ibu Haja Iriana Joko Widodo mendarat di Bandara Internasional Pattimura Ambon. Orang nomor 1 di Indonesia itu kunjungi Ambon setelah melakukan lawatannya ke Kabupaten Kaimana dan Pegunungan Arfak, Papua Barat. Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut Gubernur Maluku Murad Ismail dan istri, Pangdam 16 Pattimura Maijen TNI Marga Taufik dan istri, Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa dan istri, dan Lanut Pattimura Kolonel Infanteri Penerbang Sapuan dan istri, serta dan Lantamal 9 Ambon Laksamana Pertama TNI Budi Purwanto dan istri. Setelah itu Presiden dan Ibu Iriana menuju ruang tunggu utama Pemda Bandara Internasional Pattimura dan disambut Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dan istri, Ketua DPRD Maluku Lukiwati Muri dan istri, dan sejumlah Forkopimda lainnya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku pertama kali setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu. Di Ambon, Presiden dan Ibu Haja Iriana Joko Widodo melakukan beberapa agenda kegiatan, antara lain menjenguk korban gempa di Rumah Sakit Lapangan Dr. Ishak Umarela yang berada di lokasi penyintas bencana Unidar Tulehu dan melakukan pertemuan terbatas dengan Latupati dan tokoh masyarakat kabupaten kota yang terdampak gempa. Dari Bandara Internasional Pattimura Ambon, Devi bin Umar dan Kurniawan melaporkan. Sementara itu saudara, kehadiran Presiden Republik Indonesia di Kecamatan Salahutu disambut siswa dengan ceria. Mendapat sambutan hangat dari para siswa, Presiden Joko Widodo pun membagikan buku tulis serta kaos bertuliskan Joko Widodo. Sekitar pukul 8:20 Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi tiba di lokasi pengungsian Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Kedatangan Presiden Jokowi disambut hangat masyarakat maupun siswa sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Salahutu. Para siswa membentuk formasi pagar ayu di sepanjang jalan gerbang Unidar untuk menyapa Presiden Jokowi dengan menyanyikan Yel-Yel Sang Presiden. Dengan melambaikan bendera merah putih, para siswa dan guru bersemangat menerima kehadiran Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara di pusat lokasi pengungsian Desa Tulehu. Sambutan hangat yang diberikan dibalas Presiden Jokowi dan Ibu Negara dengan membagi-bagikan buku tulis kepada siswa yang berbaris di sepanjang jalan. Beberapa staf pengawal terlihat membagikan ratusan buku yang sudah disiapkan Presiden untuk siswa. Pembagian buku tulis ini mengawali rangkaian lawatan Presiden Jokowi ke Kecamatan Salahutu untuk melihat langsung kondisi wilayah yang terdampak gempa bumi 26 September lalu. Kedatangan Presiden RI di pusat pengungsian Desa Tulehu ini mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan TNI Polri. Yasser Tuarita dan Hamzah Tomia melaporkan. Kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi diapresiasi masyarakat dan siswa di Kecamatan Salahutu. Masyarakat mengharapkan Presiden bisa melihat langsung kondisi wilayah masyarakat yang terdampak musibah gempa bumi 26 September lalu.
Agenda kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi pagi tadi diawali dengan mengunjungi areal pengungsian di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana untuk melihat langsung keadaan masyarakat yang terdampak musibah gempa 26 September khususnya di Kecamatan Salahutu mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Pemangku adat negeri Tulehu mengharapkan dengan kehadiran Presiden ke wilayah yang terdampak musibah gempa bumi bisa memberi semangat bagi masyarakat yang terkena musibah. Kehadiran Bapak Presiden ini dapat memberikan semangat kepada para pengungsi, terutama memberikan bantuan pada para korban gempa sehingga beban penderitaan yang selama ini mereka rasakan bisa dikurangi, karena kita lihat bahwa ada beberapa hal-hal yang mendasar, misalnya pasar-pasar ikan yang runtuh, kemudian ada sekolah-sekolah yang tidak bisa berfungsi, dan di lokasi pengungsian ini banyak sekali anak-anak sekolah yang terpaksa harus belajar di tenda-tenda pengungsian karena sarana-sarana fasilitas pendidikan ini sangat penting bagi mereka. Selain dari masyarakat, apresiasi positif juga disampaikan para siswa yang menempati sekolah darurat. Para siswa menginginkan kehadiran Presiden bisa mempercepat rehabilitasi sekaligus pemulihan aktivitas pendidikan yang belum berjalan normal. Mau minta sekolah diperbaiki dengan baik supaya teman-teman bisa sekolah lagi kembali di SD Negeri 2 Tulehu. Memperbaiki sekolah kami supaya kita bisa sekolah kembali seperti dulu. Kunjungan Presiden RI ke posko pengungsian di Kecamatan Salahutu diselipi dua agenda, yakni dialog dengan masyarakat serta peninjauan rumah sakit darurat yang berada di areal pengungsian. Yasser Tuarita dan Hamja Tomia melaporkan. Presiden Republik Indonesia dan Ibu Iriana Joko Widodo menjenguk korban gempa yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Dr. Ishak Umarela yang berada di lokasi pengungsi Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Rumah sakit lapangan ini didirikan mengingat RSUD Dr. Ishak Umarela yang terletak di Desa Tulehu tidak dapat difungsikan karena adanya keretakan pada dinding bangunan. Di Kompleks Universitas Darussalam Tulehu Ambon ini, pemerintah membangun sejumlah tenda darurat bagi penyintas bencana dan rumah sakit lapangan Dr. Ishak Umarela. Rumah sakit lapangan ini didirikan mengingat RSUD Dr. Ishak Umarela yang terletak di Desa Tulehu tidak dapat difungsikan karena adanya keretakan pada dinding bangunan akibat gempa 26 September lalu. Saat itu jumlah korban gempa Maluku Tengah lebih dari 2.000 pasien. 648 orang diantaranya dirawat di posko Tulehu. Untuk mengantisipasi dampak buruk, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendirikan tenda-tenda darurat di Kompleks Unidar Ambon. Dari 648 orang yang dirawat, sebagian besar telah dipulangkan dan dirujuk ke sejumlah rumah sakit di Ambon. Kini hanya tinggal kurang lebih 23 pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Lapangan Dr. Ishak Umarela Tulehu Ambon. Saat menjenguk korban gempa, Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo menyapa satu persatu pasien. Setelah menjenguk korban gempa, Kepala Negara melanjutkan melihat langsung penanganan yang dilakukan jajaran terkait bagi korban gempa dan pertemuan terbatas dengan Latupati dan tokoh masyarakat yang terdampak gempa di wilayah Maluku. Dari Tulehu, Maluku Tengah, Devi bin Umar dan Kurniawan melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pengungsi gempa Maluku yang berada di kampus Universitas Darussalam Tulehu Selasa pagi. Selain berdialog langsung dengan warga, Presiden Jokowi juga menyemangati anak-anak yang belajar di tenda-tenda pengungsian. Setelah Papua Barat, Maluku menjadi provinsi kedua yang dikunjungi Presiden Joko Widodo setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Dalam kunjungannya ke lokasi pengungsian di kampus Universitas Darussalam Tulehu, Maluku Tengah, Presiden Joko Widodo menyemangati anak-anak di tenda pengungsian karena hampir 1 bulan sekolah mereka mengalami kerusakan. Meski hidup di tenda-tenda pengungsian tidak membuat mereka kehilangan harapan. Anak-anak di pengungsian tampak riang dan gembira dengan kehadiran Presiden Joko Widodo membagikan buku-buku belajar dan berinteraksi dengan mereka.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga meninjau rumah sakit lapangan Dr. Ishak Umarela yang didirikan karena bangunannya cukup mengalami kerusakan saat gempa pada tanggal 26 September lalu. Selain itu, Presiden Joko Widodo berkesempatan bertatap muka dengan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menerima masukan dalam rangka pemulihan rekonstruksi pasca gempa. Dalam tatap muka ini, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail, Bupati Maluku Tengah Abu Atua Sikal, dan Kepala BNPB Doni Munardo. Selanjutnya, dari lokasi pengungsian, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju kembali bertolak dari Bandara Patimura ke Palu, Sulawesi Tengah. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Panasonic Global Awards 2019. Penghargaan terbesar insan pertelevisian Indonesia. Dukung program musik terfavorit Memori Melody dalam ajang Panasonic Global Award ke-22 tahun 2019. Ketik PGA spasi 7C. Vote melalui SMS dan kirim ke 99386. Aplikasi video.com. Blibli.com atau situs pga.blibli.com mulai tanggal 25 Oktober 2019. Voting ditutup tanggal 15 November 2019. TVRI, media pemersatu bangsa. Panasonic Global Awards 2019. Apresiasi karya terbaik insan pertelevisian Indonesia. Dukung program berita terfavorit dunia dalam berita di ajang Panasonic Global Awards ke-22 2019. Ketik PGA spasi 3B. Vote melalui SMS, polling ke nomor 99386. Aplikasi video.com. Blibli.com atau situs pga.blibli.com. Voting ditutup 15 November 2019. TVRI, media pemersatu bangsa. Bumi, tempat tinggal kita. Suhu permukaannya semakin meningkat. Pohon pencakar langit berubah menjadi gedung tak terbendung, membuat kita lupa bahwa lingkungan harus kita jaga. Naiknya konsentrasi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia mempercepat pemanasan global dan suhu rata-rata bumi. Penanaman pohon termbesi akan menyeimbangkan kadar CO2 untuk melepaskan oksigen ke udara. Lebih dari 2 juta pohon telah ditanam sejak tahun 1979 untuk bumi pertiwi. Perjalanan kita bersama masih panjang. Mari cintai bumi dan lingkungan kita untuk generasi mendatang. Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku dinilai tidak serius menyelesaikan masalah tapal batas antara Seram bagian Barat dan Maluku Tengah. Penyelesaian masalah tersebut hingga kini masih terkatung-katung. Masalah tapal batas antara SBB dan Maluku Tengah menjadi sorotan anggota DPRD Maluku dalam rapat paripurna penyampaian 8 rancangan peraturan daerah yang diusulkan pemerintah Provinsi Maluku kepada DPRD Senin pagi. Anggota DPRD Maluku Wahid Letupa dalam rapat paripurna ini minta agar pemerintah provinsi bersama DPRD Maluku dapat menyelesaikan permasalahan tapal batas SBB dan Maluku Tengah yang hingga kini belum juga terselesaikan.
Letupa mengkhawatirkan apabila masalah tapal batas SBB Maluku Tengah tidak diselesaikan, maka akan beresiko timbulkan konflik sosial di masyarakat. Saya berharap sungguh untuk persoalan tapal batas ini bukan cuma dibicarakan pada saat menjelang pileg, menjelang pilkada, tetapi dari saat ini pun harus sudah diselesaikan. Sehingga penataan ruang wilayah dalam rencana tata ruang pembangunan pun harus jelas. Kalau tidak, itu berarti pembangunan yang ada di wilayah tapal batas itu timpang tindih. Lalu kemudian dari aspek penggunaan anggaran APBD mana yang harus didahulukan untuk kepentingan wilayah itu. Nah, sehingga kita berharap sungguh untuk persoalan ini harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Lewat pimpinan DPRD, saya berharap untuk bisa dibicarakan dengan gubernur untuk paling tidak Permendagri ini harus direvisi. Sehingga tapal batas antara Maluku Tengah ini dapat menjawab seluruh persoalan yang selama ini menjadi polemik terhadap dua kabupaten ini. Ini yang paling penting. Pimpinan DPRD Maluku juga diminta untuk dapat membicarakan hal ini dengan gubernur agar mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri agar dapat merevisi peraturan Mendagri nomor 56 tentang tapal batas wilayah. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. DPRD Maluku mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk merealisasikan janji bagi masyarakat. Janji pemerintah pusat bagi Maluku yang belum direalisasikan meliputi penambahan DAU, Provinsi Kepulauan dan Lumbung Ikan Nasional. DPRD Maluku sebagai representasi masyarakat di 11 kabupaten kota menagih janji pemerintah pusat yang hingga kini belum terrealisasikan. Janji pemerintah pusat bagi Maluku yang hingga kini belum terwujud adalah kenaikan DAU, Lumbung Ikan Nasional, Provinsi Kepulauan, dan Blok Masela. Pemerintah provinsi dan DPRD Maluku diminta tegas untuk mempertanyakan hal tersebut saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Kota Ambon. Hal itu disampaikan anggota DPRD Maluku Ruslan Hurasan. Pemerintah provinsi dan DPRD Maluku juga diharapkan secara tegas bisa menanyakan langsung kepada Presiden kebenaran pembagian PI 10% yang turut dibagikan kepada NTT. Nah, ini yang harus kita sikapi secara bersama-sama. Oleh karena itu tadi saya meminta dengan tegas untuk pimpinan daerah, gubernur, pimpinan DPRD dan Gubernur Maluku untuk meminta waktu, memanfaatkan kedatangan Presiden Joko Widodo untuk kembali mempertegas pertama janji pemerintah provinsi terkait dengan Lumbung Ikan Nasional, yang kedua terkait dengan Undang-Undang Provinsi Kepulauan, yang ketiga peningkatan DAU kita, dan yang keempat memastikan P1 10% oleh pemerintah provinsi tidak dibagi atau tidak diambil 5% oleh Nusa Tenggara Timur. Anggota DPRD Maluku Ruslan Hurasan mengatakan sumber daya alam Maluku termasuk di dalamnya Blok Masela harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Informasi lain saudara, pergumulan terhadap persoalan HIV/AIDS dan narkoba menjadi perhatian serius bagi gereja saat ini. Penanganan terhadap penderita dilakukan gereja bersama dengan lembaga swadaya masyarakat. Pergumulan yang dihadapi gereja Protestan Maluku terhadap ancaman HIV/AIDS dan narkoba menjadi realitas yang terus diperjuangkan. Gereja dalam beberapa tahun terakhir menangani kasus-kasus HIV/AIDS maupun narkoba. Klasis GPM Kota Ambon saat ini secara rutin menangani 42 penderita HIV/AIDS dan pengguna narkoba. Penanganan ini dilakukan bersama salah satu lembaga swadaya masyarakat di kota ini. Hal ini diakui Ketua Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta Niki Rutumalesi. Menurut Rutumalesi, gereja merasa terpanggil untuk menangani persoalan HIV/AIDS, narkoba, maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak agar bisa terselesaikan. Pergumulan real yang dihadapi oleh gereja dan masyarakat kita terkait dengan ancaman HIV/AIDS dan narkoba memang bukan lagi menjadi semacam isu yang ringan. Dia sudah menjadi realitas masyarakat yang perlu penanganan. Dan beberapa tahun ini memang Klasis Kota Ambon sudah secara serius bergumul untuk menangani kasus-kasus dan korban-korban HIV/AIDS dan narkoba.
Kami sendiri sampai hari ini membantu secara rutin 42 penderita, ya, bekerjasama dengan Yayasan Rumah Beta. Dan kami merasa harus ada yang lebih yang harus kita kerjakan supaya problem kita tentang HIV/AIDS dan kekerasan perempuan anak, juga narkoba, itu bisa kemudian kita tekan dan bisa tertangani. Baik secara preventif, tapi juga mereka yang sudah menjadi pemakai, yang sudah terinfeksi, bahkan yang mengalami juga kekerasan dalam keluarga. Penderita HIV/AIDS di Maluku menurut data Dinas Kesehatan Provinsi tercatat sebanyak 5.000 lebih kasus. 3.000 lebih kasus ditemukan di Kota Ambon yang menempati urutan teratas kasus mematikan itu. Melki Latusawole dan John Ralhalo melaporkan. Maluku mendapatkan formasi CPNS tahun 2019 sebanyak 369 orang. Sebagian besar formasi CPNS untuk Maluku didominasi oleh tenaga pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan kebutuhan CPNS ke pemerintah pusat untuk tahun 2019. Kebutuhan CPNS yang diusulkan tersebut sebanyak 400 orang. Namun pemerintah pusat hanya mengakomodir 369 dalam kuota penerimaan CPNS tahun 2019. PLT Kepala BKD Maluku Jasmono mengatakan, seleksi CPNS untuk tingkat Provinsi Maluku akan dilakukan secara online. Waktu pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 masih menunggu peraturan Menpan RB. Telah ditetapkan untuk formasi CPNS di Provinsi Maluku sebanyak 369 formasi dari 400 formasi yang diusulkan. Kemudian untuk formasi P3K itu seluruhnya dialihkan ke formasi CPNS. Jadi untuk tahun ini total keseluruhan formasi CPNS Provinsi Maluku sebanyak 369 formasi. Untuk pelaksanaan rekrutmen CPNS Provinsi Maluku maupun secara nasional kita masih menunggu peraturan Kemenpan RB maupun peraturan Kepala BKN. Namun secara prinsip pelaksanaan rekrutmen CPNS maupun P3K akan dilaksanakan secara online. Sebagian besar formasi CPNS yang diusulkan pemerintah pusat didominasi oleh tenaga pendidikan dan kesehatan. Frida Rayman, Bambang Yudaswara melaporkan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menggelar upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-91 tahun. Dalam momentum tersebut, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengajak seluruh unsur pemuda di kabupaten yang bertajuk Pamahanunusa itu untuk tetap memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Bertempat di halaman kantor Bupati Maluku Tengah, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama unsur TNI Polri, Lembaga Pendidikan serta KNPI memperingati 91 tahun Sumpah Pemuda yang berlangsung Senin pagi. Menpora dalam sambutan yang dibacakan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengatakan, tema Hari Sumpah Pemuda ke-91 adalah Bersatu Kita Maju. Tema tersebut menegaskan kembali komitmen yang dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Saat ini, pemuda harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, serta harus memiliki karya serta berinovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional. Tuasikal juga mengajak pemuda khususnya di Maluku Tengah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, sebab peran pemuda dalam pembangunan sangat penting untuk bersinergi dengan pemerintah membangun daerah ini. Sebab hanya dengan persatuan dan kesatuan mampu mewujudkan cita-cita bangsa. Dengan persatuan dan kesatuan maka kita bisa, yang tadi disampaikan, bisa menaklukkan dunia. Tapi kalau bercerai-berai jangan menaklukkan dunia. Menaklukkan negeri sendiri saya belum tentu. Menaklukkan diri sendiri, menaklukkan pemuda saya belum tentu. Untuk itu kata kuncinya harus bersatu. Tanpa persatuan dan kesatuan itu tidak boleh. Dari Masohi Maluku Tengah, kontributor TVRI Fatahila Sia melaporkan.
Bupati Kabupaten Seram bagian Barat berharap pemuda harus bangkit dengan landasan ketakwaan agar mereka bisa menjadi pemuda yang kreatif dan inovatif dalam memajukan bangsa. Hal itu sesuai dengan tema Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019, yakni Bersatu Kita Maju. Hal itu disampaikan Bupati Dr. Andes Muhammad Yasin Payapo saat memimpin upacara memperingati Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat. Menteri Pemuda dan Olahraga dalam sambutan yang dibacakan Bupati SBB Yasin Payapo mengatakan, pemuda yang ada di seluruh wilayah NKRI khususnya di Kabupaten Seram bagian Barat harus bisa mencapai prestasi dan unggul di segala bidang. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka semangat pemuda harus dibangkitkan serta memiliki iman dan ketakwaan. Selain itu, pemuda yang cerdas, kreatif juga sangat diperlukan untuk menangkal hal-hal negatif yang berkembang melalui teknologi informasi. Pemuda juga harus menghargai kemerdekaan dengan bekerja serta mengisi pembangunan di segala sektor. Saya ada bilang, pahlawan para perintis. Itu berarti tahun 1908 pendobrak menentang para penjajah, masuk ke pahlawan, memperebutkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Artinya semua pahlawan ini perjuangan memerdekakan kemerdekaan sampai ke pertahankan kemerdekaan itu adalah para pemuda. Pemuda peranan penting dalam mempertahankan dan dalam mengisi kemerdekaan, sehingga kalau pemuda itu nanti rapuh. Dari Piru Seram bagian Barat, kontributor TVRI Wahid Hukul melaporkan. Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2019, pemerintah dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Maluku Tengah memberikan penghargaan bagi 3 pemuda difabel atas dedikasi mereka bagi masyarakat dan daerah. Peringatan Sumpah Pemuda ke-91 yang dilaksanakan di halaman upacara kantor Bupati Maluku Tengah, Senin pagi, pemerintah bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia memberikan penghargaan KNP Award bagi 3 pemuda-pemudi difabel. Bupati Maluku Tengah Tuasi Kalabua mengatakan dirinya mengapresiasi langkah KNPI setempat dalam memberikan perhatian bagi kaum difabel. Menurut Bupati, meski dengan keterbatasan fisik, mereka mampu menunjukkan pengabdian bagi lingkungan, masyarakat, dan daerah. Lihat mereka dedikasi yang selama ini mereka berbuat sehingga mereka walaupun yang keterbatasan tapi bisa bermakna untuk para pemuda bangsa dan negara ini. Ketua KNP Kabupaten Maluku Tengah Abdul Ghani Ratu Konsina menyebutkan KNP Award merupakan langkah awal dalam menunjukkan kepedulian bagi penyandang difabel. Selain untuk memberikan motivasi bagi mereka, penghargaan yang diberikan juga menjadi bentuk kepedulian pemerintah untuk ikut memberi perhatian bagi difabel. Teman-teman yang difabel juga ini kan menjadi kewajiban negara, dan saya yakin bahwa pemerintah daerah punya kemauan itu. Tinggal bagaimana pemuda bersinergi, ikut serta mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah. Dari Masohi Maluku Tengah, kontributor TVRI Fatahila Sia melaporkan. Dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda ke-91, Lapas Kelas 2B Piru Kabupaten Seram bagian Barat menggelar pameran. Pameran yang digelar tersebut menampilkan kerajinan hasil karya warga binaan. Dalam pameran tersebut, warga binaan Lapas Kelas 2 Piru memamerkan hasil kerajinan tangan mereka. Kerajinan yang dipamerkan berupa kapal mini yang terbuat dari kayu, bunga yang terbuat dari kulit sabun mandi, serta tempat duduk yang terbuat dari semen. Pameran kerajinan yang dilaksanakan itu turut ditinjau Bupati Seram bagian Barat, Yasin Payapo, yang menyempatkan diri menyapa semua warga binaan pemasyarakatan kelas 2 Piru. Bahkan Bupati turut membeli hasil kerajinan warga binaan yang dipamerkan. Para tahanan yang ada di sini untuk meningkatkan keterampilan mereka dan hasil yang kita saksikan sekarang. Harapan kita agar melalui keterampilan yang mereka miliki selesai keluar dari sini, mereka keterampilan ini
bisa menghidupi mereka, bisa buka swasta, buka tempat yang lain. Nah itu harapan kita. Bupati Seram Bagian Barat Yasin Payapo mengatakan pameran hasil kerajinan merupakan langkah bijak yang dilakukan Kalapas dan jajarannya dalam rangka pembinaan para warga binaan. Bupati berharap keterampilan yang mereka miliki nantinya menjadi modal untuk bisa melanjutkan kehidupan selepas keluar dari lapas. Terima kasih karena tamu-tamu dari luar sudah datang semua, termasuk Bupati dan Kapolres. Terselenggaranya kegiatan ini kami sebagai warga binaan sangat bangga karena kegiatan kami bisa dipantau, ditinjau sama pemerintah setempat. Mudah-mudahan ke depannya pemerintah bisa memberikan bantuan agar kita sebagai warga binaan bisa lebih kreatif, lebih bisa maju. Salah satu warga binaan, Andi, menyambut baik perhatian pemerintah daerah Seram Bagian Barat yang telah ikut melihat kegiatan pameran hasil kerajinan yang dihasilkan. Warga binaan berharap perhatian dari pemerintah daerah Seram Bagian Barat kepada warga binaan di Lapas Kelas 2 Piru. Dari Piru, Seram Bagian Barat, kontributor TVRI Wahid Hukul melaporkan. Saudara jangan kemana-mana karena setelah ini Maluku Hari Ini akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kepada pemirsa Indonesia yang telah mendukung program acara TVRI masuk dalam nominasi Panasonic Gobel Awards ke-22 2019. Panasonic Gobel Awards, apresiasi karya terbaik insan pertelevisian Indonesia. TVRI, media pemersatu bangsa. Halo adik-adik Senusantara, di Arena 1, 2, 3, KDV dan Luru selalu menemani kalian untuk berkeliling dunia. Di Arena 1, 2, 3, kita akan mengajak kalian semua untuk berkenalan lebih dekat lagi dengan teman-teman kalian dari berbagai macam bangsa dan negara. Arena 1, 2, 3, cintailah Indonesia, kenalilah dunia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di TVRI, media pemersatu bangsa. Anda kembali menyaksikan Maluku Hari Ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Ya, Politeknik Negeri Ambon kembali mengukuhkan 400 diploma baru jurusan akuntansi tahun 2019. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rapat senat terbuka dipimpin Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dedi Mairuhu. Lebih dari 400 diploma baru jurusan akuntansi Politeknik Negeri Ambon Senin pagi dikukuhkan. Mereka menerima gelar Diploma 3 dalam rapat senat terbuka dipimpin Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dedi Mairuhu. 400 lulusan diploma baru ini dinyatakan lulus setelah menempuh proses akademik di lembaga tersebut. 400 lulusan Diploma 3 jurusan akuntansi yang dikukuhkan itu berasal dari 9 program studi. Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dedi Mairuhu, berharap dengan dikukuhkannya lulusan diploma baru tahun 2019 ini dapat membuka peluang baru bagi dunia kerja. Dijelaskan selama ini Politeknik Negeri Ambon telah menghasilkan sumber daya manusia yang siap pakai dan telah terserap di dunia usaha, dunia industri, dan instansi pemerintah. Kita akan mengembangkan terutama kita akan memajukan SDM dalam arti ini yaitu kita punya staf harus dikembangkan sesuai dengan koridor aturan yang sudah ditetapkan. Yang paling penting adalah kita menyesuaikan dengan era digitalisasi dan digitalisasi khususnya dengan
revolusi industri 4.0 itu. Kita harus masuk ke sana. Dan saya juga berharap kita juga mempersiapkan anak-anak kita dan kita harus masuk ke sana. Tidak boleh ketinggalan dengan dunia ini atau dengan era digitalisasi ini. Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon, Peki Cornelis, mengatakan para lulusan untuk tidak cepat berbangga hati karena di depan masih ada tantangan yang dihadapi. Satu di antaranya adalah era industri 4.0 yang mengharuskan setiap alumni untuk terus berpacu mengembangkan diri sesuai perkembangan zaman. Kegiatan yudisium yang dilaksanakan itu dalam rangka wisuda Diploma 3 yang akan berlangsung pada tanggal 31 Oktober pekan ini. Absoh Bawa, Cakta Maela melaporkan. Perayaan Hari Sumpah Pemuda di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur dimeriahkan dengan lomba tarik becak oleh warga. Perlombaan ini sebagai isyarat peran warga terutama orang tua dalam mengasuh generasi muda. Puluhan warga Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur memeriahkan Hari Sumpah Pemuda dengan berpartisipasi dalam perlombaan menarik becak. Kegiatan yang digelar pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Seram bagian timur diikuti para ibu yang berasal dari sejumlah desa dan dusun serta mahasiswa. Mereka menarik becak secara berkelompok dan berlomba menarik becak yang dikemudikan oleh pengayuh becak untuk menjadi pemenang di garis finish. Para pemenang diberikan hadiah berupa uang tunai. Perlombaan ini dimaksudkan sebagai wujud peran warga, terutama para orang tua, dalam mengasuh generasi muda untuk siap menjadi penerus estafet pembangunan. Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dipusatkan di depan kantor DPC PDIP Seram bagian timur didahului dengan upacara. Bertindak sebagai inspektur upacara Ketua DPC PDIP Seram bagian timur, Menteri Pemuda dan Olahraga dalam sambutan yang dibacakan Ketua DPC PDIP Seram bagian timur Arobi Kelian menegaskan pemuda harus terus berperan aktif dalam pembangunan. Kita maju. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang kita cintai bersama ini. Tema peringatan Sumpah Pemuda tahun ini yakni Bersatu Kita Maju. Tema ini ditujukan kepada semua elemen bangsa, khususnya bagi pemuda, untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini untuk mengisi pembangunan. Dari Bula, Seram bagian timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah provinsi mengusulkan 8 rancangan peraturan daerah kepada DPRD Maluku Senin pagi. 8 ranperda yang diusulkan tersebut selanjutnya akan dibahas dan mendapat persetujuan bersama dari DPRD Maluku. DPRD Maluku dalam sidang paripurna yang digelar Senin pagi menerima 8 rancangan peraturan daerah ranperda yang diusulkan pemerintah Provinsi Maluku. 8 ranperda usulan pemerintah Provinsi Maluku itu terdiri dari ranperda RPJM Provinsi Maluku tahun 2019-2024, rancangan pembangunan industri, rencana induk pengelolaan pariwisata, perusahaan umum daerah Pancakarya, penambahan penyertaan modal pada perusahaan daerah Pancakarya, pembentukan produk hukum daerah, pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta retribusi jasa usaha. Ketua DPRD Maluku, Luki Watimuri, meyakini ke-8 ranperda yang diserahkan itu merupakan hasil kajian secara mendalam dan komprehensif terhadap berbagai kebutuhan regulasi di tingkat Provinsi Maluku untuk ditetapkan dalam tahun ini. Produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya dibuat dengan maksud agar setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki landasan yuridis dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyampaikan 8 peraturan daerah yang diusulkan kepada DPRD Maluku telah dilengkapi dengan naskah akademik dan penjelasan. Pemerintah Provinsi Maluku berharap Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Maluku dapat menyempurnakan ke-8 ranperda tersebut agar ditetapkan sebagai peraturan daerah. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan.
Saudara, DPRD Maluku Tenggara telah menetapkan APBD tahun 2020. Dalam rapat paripurna penetapan APBD, seluruh fraksi di DPRD Maluku Tenggara menyetujui penetapan APBD tersebut. Bupati Maluku Tenggara yang diwakili Wakil Bupati Petrus Berotwarin mengatakan APBD tahun 2020 yang telah ditetapkan sebesar Rp1.033.700.000. Sementara itu, selisih untuk belanja daerah dan pendapatan daerah mengalami defisit sebesar Rp246 miliar. Untuk menutupi defisit, Pemda Maluku Tenggara melakukan pinjaman sebesar Rp250 miliar untuk menutupi defisit tersebut. Rapat paripurna penetapan APBD Maluku Tenggara tahun 2020 disertai dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun disaksikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Pada saat yang sama, Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun mengatakan anggaran sebesar apapun untuk Kabupaten Maluku Tenggara tetap masih kurang sebab infrastruktur butuh dana yang besar. Untuk itu, Bupati Maluku Tenggara akan menyampaikan kepada Gubernur Maluku agar status jalan yang ada di KI Besar bisa ditingkatkan menjadi jalan nasional. Biar anggaran bagaimanapun juga tetap dia kurang. Tetapi ya contohnya sekarang kita naik sampai 1,03 triliun. Itu juga masih kurang. Akhirnya kita harus berusaha. Mungkin harus berusaha untuk bagaimana memenuhi, tapi tidak akan terpenuhi. Karena infrastruktur di KI Besar itu saya sangat perlu untuk saya membangun. Sehingga menjawab konektivitas masyarakat, baik di utara barat maupun utara timur. Walaupun utara timur itu masih kendala karena status jalan. Status jalannya adalah provinsi, jalan provinsi. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Gubernur supaya ditingkatkan menjadi jalan nasional. Dari Maluku Tenggara, kontributor TVRI Ongen Tati Pikalawan melaporkan. Pemerintah Seram bagian timur memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendirikan rumah sakit kelas Pratama di Pulau Gorom. Guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur membangun rumah sakit kelas Pratama di Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom. Rumah sakit ini akan memudahkan warga di sejumlah kecamatan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Di antaranya warga Kecamatan Pulau Gorom, Gorom Timur, Pulau Panjang, Kesui, Wakate, dan Kecamatan Teor. Bupati Seram bagian timur Abdul Mukti Keliobas saat meresmikan rumah sakit tersebut pada Kamis pagi mengatakan rumah sakit tersebut sebagai solusi mendekatkan pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat daerah ini berciri kepulauan. Selama ini warga masih harus mendapatkan pelayanan di rumah sakit umum di Kota Bula dengan membutuhkan waktu dan biaya yang relatif mahal. Dengan peresmian rumah sakit pertama ini diharapkan sebagai rumah sakit untuk rujukan dari semua kecamatan. Karena memang pertimbangan dipercepat pembangunan rumah sakit pertama ini dari hitungan bahwa Gorom ini berada pada daerah kepulauan dan tentunya rujukan dari Gorom masuk ke Bula ini terlalu jauh. Maka di sini dalam rangka mempermudah masyarakat untuk bisa mendapat pelayanan. Olehnya itu, dengan diresmikannya rumah sakit Pratama Kataloka tersebut, warga semakin mudah mendapatkan pelayanan. Dengannya, taraf kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan secara lebih cepat. Terkait sumber daya manusia, tenaga medis, Keliobas mengaku masih kurang, terutama tenaga dokter. Olehnya itu akan diupayakan dengan menyediakan tenaga dokter spesialis pada rumah sakit ini. Selain rumah sakit tersebut, langkah lain yang dilakukan adalah menyertakan sejumlah puskesmas di wilayah ini dalam program akreditasi. Di antaranya Puskesmas Perawatan Kataloka, Puskesmas Dai, dan Puskesmas Amar Sikaru. Dari Gorom Seram bagian timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan. Bencana alam gempa bumi di Kota Ambon dan sekitarnya juga dirasakan kaum perempuan dan anak yang termarginalkan. Keprihatinan atas kondisi ini mendesak sejumlah yayasan peduli kemanusiaan untuk membantu meringankan kondisi mereka.
Gempa bumi di kota Ambon dan sekitarnya telah menyisakan duka mendalam bagi para korban atau penyintas gempa. Mereka bertahan tinggal di tenda-tenda pengungsian hingga saat ini akibat takut dan trauma dengan kejadian gempa. Kaum yang rentan terhadap kondisi tersebut yaitu perempuan dan anak yang termarginalkan. Terhadap kondisi tersebut, berbagai yayasan peduli kemanusiaan tergerak hati untuk membantu para penyintas ini. Bantuan ini diserahkan kepada Klasis GPM Protestan Maluku Kota Ambon. Selama ini Klasis Kota menampung berbagai bantuan dari donatur untuk disalurkan ke pengungsi. Ketua Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta Niki Rutu Malesi, mengapresiasi sejumlah yayasan, antara lain Clary Clevy, Firda Atira, dan mitranya Yayasan Peduli Inayana Maluku atas bantuan yang diberikan. Bantuan ini nantinya akan disalurkan bersama bantuan lain oleh pihak Klasis kepada mereka yang membutuhkan. Atas nama gereja berterima kasih untuk Levi Clary Foundation dan Firda Foundation yang memilih Klasis Kota Ambon untuk menyalurkan bantuan bagi perempuan dan anak-anak termarginal ya, dan kita akan meneruskannya kepada yang membutuhkannya. Ini bagian dari tanggung jawab kita semua termasuk gereja untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi sejak tanggal 26 kemarin. Kami memang sudah melakukannya di satu tahap pertama dengan tindak pengobatan dan pemberian bantuan makanan ke Wai dan Liang. Dan mungkin direncanakan nanti minggu depan kita akan melakukan untuk yang bantuan yang hari ini disalurkan dan bantuan lain yang sudah kami kumpulkan. Direktur Clary Clevy Institute Dwi Priandini mengaku terkait upaya pemberantasan narkoba di kalangan pemuda, pihaknya bersedia menghadirkan sejumlah pemateri kompeten. Pemateri ini akan memberikan pencerahan dalam kegiatan-kegiatan terkait pemberantasan narkoba Klasis GPM Kota Ambon. Kegiatan pelayanan dan pendampingan terhadap anak dan perempuan marginal yang menjadi penyintas kekerasan tidak dilakukan oleh LSM yang bergerak di bidang perempuan dan anak saja, tetapi bahwa pihak gereja juga memberikan kontribusi dan semakin banyak memberikan kontribusi sehingga gerakan ini menjadi sebuah sinergi yang berkesinambungan sehingga semakin banyak penyintas yang mendapatkan pertolongan. Sementara bantuan yang diberikan 3 yayasan ini yaitu 200 paket handuk dan selimut serta dana sebesar 10 juta rupiah. Uang ini nantinya untuk menopang kegiatan Klasis GPM Kota Ambon dalam penanggulangan bencana gempa. Melkilatus Saole dan John Ralhalo melaporkan. Saudara, Yayasan Wakaf Al-Fatah bersama Yayasan Ar-Rahmah semalam melaksanakan kegiatan Istighosa Kubra dan doa bersama bagi keselamatan Maluku. Kegiatan tersebut dihadiri para kiai, ulama, habib, dan para habaib yang didatangkan dari Tuban, Jawa Timur dan Tanah Rencong, Aceh. Peristiwa gempa 26 September lalu meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Maluku, mendorong umat Islam di Kota Ambon dan sekitarnya melaksanakan Istighosa Kubra, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keselamatan Maluku. Istighosa Kubra dan doa bersama bagi Maluku itu diprakasai Yayasan Wakaf Al-Fatah Ambon bersama Yayasan Ar-Rahmah dengan menghadirkan para kiai, ulama, habib, dan para habaib yang didatangkan dari Tuban, Jawa Timur dan dari Tanah Rencong, Aceh. Imam Besar Al-Fatah Ambon RR Hasanusi pada kesempatan itu mengajak umat Islam untuk tidak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Maluku terhindar dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Yayasan Ar-Rahmah Habib Rizki mengajak umat Islam untuk selalu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merekatkan nilai-nilai ketauhidan serta bermunajat memohon ampun atas segala dosa dan salah yang dilakukan umat manusia. Habib Rizki mengatakan Istighosa Kubra yang dilaksanakan ini merupakan wujud kepedulian umat Islam bagi keselamatan Maluku yang sementara tertimpa bencana alam. Diharapkan dengan Istighosa Kubra ini, kekhawatiran terhadap peristiwa gempa dapat cepat berlalu dan para penyintas bencana yang berada di tenda-tenda pengungsian dapat segera kembali untuk melaksanakan aktivitas keseharian seperti biasanya. Sudah lebih dari sebulan para penyintas bencana telah menjalani hidup di tenda-tenda pengungsian. Abu Sabawa, Udin Sandua melaporkan.
Gempa Maluku yang terjadi beberapa waktu lalu memberikan isyarat dan teguran bagi umat manusia untuk kembali mengingat Allah atas cobaan yang diberikan melalui gempa 26 September lalu. Istighosa Kubra yang dilaksanakan semalam memberikan sentuhan rohani bagi pemulihan Maluku. Untuk merekatkan diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peristiwa gempa yang terjadi September lalu, warga masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya melakukan Istighosa Kubra. Istighosa Kubra dan doa bersama itu dihadiri umat Islam di pelataran Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah ulama, kiai dan para habaib yang berasal dari Tuban, Jawa Timur dan Tanah Aceh. Antusias umat Islam dalam Istighosa Kubra itu terlihat cukup banyak. Ini menandakan umat Islam dalam partisipasi untuk mengikuti kehusyuan berdoa bagi keselamatan Maluku sangat terasa. Lafal Allah Muhammad terus digaungkan sebagai lambang ketaatan dalam bermunajat untuk mendoakan Maluku cepat berlalu dari musibah yang dilalui. Dalam kegiatan tersebut, para kiai ulama dan para habaib tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan zikir bagi keselamatan Maluku. Istighosa Kubra yang dilaksanakan itu berlangsung khusyuk dan lancar. Abu Sabawa, Udin Sanduan melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam Maluku hari ini. Akhirnya saya Nastasia Kakisina. Dan saya Abraham Soni Soplantila mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.